Iya masa gue pernah ketemu dukun ribuan punya program horor tahunan gak bisa ngebedain. Ya kalau gue pas lagi di podcast kayak apaan sih ini orang minta aksi banget sih tiba-tiba kesurupan ini kesurupan itu gitu. Ya memang dia cari perhatian gitu ada juga yang kayak gitu. Jor, lu percaya nggak ada orang yang bisa ngebunuh alasannya karena kerasukan setan? Percaya? Either ngebunuh orang lain atau bunuh diri sendiri. Bisikan setan siapa lagi? Percaya gue. Itu berarti dia tanpa sadar ya? Ya, tanpa sadar, dengan penuh emosi, tidak berpikir panjang, akhirnya dia ngelakuin hal itu. Tapi kalau yang lu maksud adalah kemasukan setan terus ngebunuh, lama juga tuh setan kemasukan. Apa nggak ngaum-ngaum dulu? Baru ngambil pisau. Kan orang kalau kesurupan biasanya, ayo manis saha mau gitu. Dia tubuh dia dikendaliin si setan kan, berarti buat ngebunuh orang. Setan yang gue maksud itu adalah setan dalam diri, tahu? Beneran real setan, iblis, bisikan setan yang ada di dalam diri kita gitu ibaratnya. Bukan orang kemasukan kuntilanak terus bunuh orang lain, ya aneh juga. Kata gue mah kalau itu gue nggak percaya deh, kayaknya. Oh iya, kayak gue nggak percaya deh kalau itu kayaknya gangguan mental, skizo. Tapi kalau orang kerasukan itu dia kayak menyakiti orang lain sama menyakiti diri sendiri itu pernah ngelihat atau ngalamin? Pernah. Kalau orang enggak. Gue bukan pernah ngelihat orang yang kemasukan setan. Tapi orang yang menyakiti dirinya sendiri karena biasanya orang yang belajar ilmu dia tidak mendapatkan karunia gitu ibaratnya ya. Dia nggak dapat gift tapi dia belajar ilmu nih biar bisa ngelihat setan. Itu dia jadi kayak orang stres loh. Karena dia nggak tahu dunia mana yang dia hadapin, apakah dunia nyata atau dunia setan ini. Sampai akhirnya dia tuh stres, mukul-mukulin dirinya dia sendiri. Sebenarnya itu stres. Itu nih namanya orang gila kali ya. Dia nggak tahu mana yang realita, mana yang dunia setan. Tapi lu bisa ngebedain orang kesurupan beneran sama nggak kesurupan? Iya masa gue pernah ketemu dukun ribuan punya program horor tahunan gak bisa ngebedain. Apa sih? Apa sih bedanya? Gak kelihatan bro, kecium gitu. Gak. Apa ya bedanya? Ada beda, gue takut ngomong. Beda. Entar rumah, udah jangan ngomong itu, ntar dukun-dukun pada bete, rumah gue dikirim-kirimin ini itu segala macam. Tapi kelihatan kok, pasti kelihatan. Gaya bahasa, kemudian gesture, auranya juga beda. Terus kemudian apa yang diceritakan, isi dari perkataannya beda banget. Kalau orang kesurupan mata nggak berkedip tuh bener nggak sih? Enggak ngaruh ya berarti mata nggak berkedip itu nggak ngaruh ya? Enggak lah, emang kenapa? Katanya kalau orang kesurupan beneran itu nggak berkedip, dia melotot aja, nggak ngedip tuh selama dia kesurupan. Enggak, kayaknya gue pernah ketemu orang kesurupan, dia ngedip aja. Apa nggak perih tuh mata kalau nggak ngedip? Iya kan? Enggak kok. Tapi lu tuh pernah kesurupan nggak sih? Gue hampir tidak pernah. Pernah 1 kali doang. Karena gue pernah. Lu pernah? Gue pernah. Masa? Gue pernah kesurupan. Oh iya? Dan gue tahu rasanya. Jadi gue bener-bener nggak inget apa yang gue lakuin pas kesurupan itu. Cuman gue bisa ngeliat bener-bener makhluk. Beneran gue bisa ngeliat pas bahasa kesurupan itu ya. Sebelum kesurupan. Jadi kayak 5 detik sebelum, dekat black. Tapi gue black, bangun-bangun, gue udah kayak tidur 2 hari aja. Tapi sebenarnya baru di situ. Pernah gue begitu. Gue pernah 1 kali di Serbia. Jadi ada kastil tua. Kondisinya hari itu kita udah capek banget. Itu udah -6 derajat, -5 derajat. Capek pol. Ini nggak tayang di YouTube. Dia cuma di special podcast doang waktu itu. Kondisinya lagi kurang bagus. Terus memang gue kan kalau lagi di podcast itu tipe orang yang sembrono gitu, orang yang suka nantang kan. Ya udah aja gitu, gue out of nowhere tiba-tiba itu 2 episode terakhir gue bener-bener gak inget apa-apa.
Gue cuma sampai hari ini gue cuma inget gue opening, gue nyampe depan pintu, terus pas gue sadar gue udah dibungkusin apa namanya yang aluminium gitu loh yang buat anget. Karena lagi dingin banget di dalam tenda, depan gue udah warmer semuanya, gue cuma ditemenin satu campers doang sama Rindi. Kayak pas gue kayak cuman gitu doang gue. Berarti selama lo itu lo nggak inget Black aja udah ya? Belas gak inget gue. Belas gue gak inget. Bener berarti. Jadi gue tidak melihat apapun. Sampai hari ini gue coba inget-inget gue tuh ngapain ya? Gue ngapain ya? Enggak, gue cuma inget gue cuma sampai depan pintu doang. Tapi ternyata gue masih sempat ngomong sampai setelah depan pintu itu gue masih sempat masuk ke dalam pintu tuh gue masih ngomong. Abis itu gue baru kesurupan. Itu gue sampai ngejambakin Ciwenda, gue ngejambakin orang-orang, terus gue ngamuk gue. Tapi gue nggak ngomong apa-apa, kayak cuma ngamuk doang gitu loh. Kayaknya kayak mungkin tidak sepenuhnya masuk ke badan, tapi jadinya kayak berontak gitu loh. Nah udah. Itu tuh, menurut tuh kalau kayak tidak sepenuhnya masuk ke badan tuh bener ya? Gue pernah soal ngalamin ya. Pernah. Jadi kayak gue masih sadar di dunia ini, tapi gue diinin dia juga. Gue percaya yang kayak gitu. Karena apa? Kalau kita tidak menerima energi dari mereka, mereka tidak bisa mengendalikan kita. Kecuali kalau memang orang-orang yang memang mungkin kalau kita lihat Teh Risa, terus kemudian Kak Sarah gitu kan, dia memang bisa kontrol lah, dan dia badannya menerima. Bukan berarti tiba-tiba masuk kesurupan, tapi ya memang badannya ya gue diterima lah, gue punya gift kok gitu maksudnya. Iya gue siap kapanpun sudah punya pertahanan diri, itu bisa ngomong. Lo analisa gue deh, gue pernah ada cerita pas syuting nih, maghrib, azan, tetap take. Suara si mbak itu, gue yang denger, yang lain gak denger. Abis itu gue dimasukin sama dia. Itu salah gue apa ya? Apa gue bengong, apa gue yang nerima sinyal dari dia atau apa ya? Itu ada pertemuan energi. Jadi energi antara lo dan dunia yang tidak kasat mata itu sampai di level yang sama. Maghrib itu ngaruh? Oh bukan, kondisi badan lo. Ya setan gak keluar malam doang bro, kalau siang pada kemana? Kayangan? Enggak lah, ya setan juga ada siang-siang. Cuma memang mereka tuh kenapa malam hari, ini menurut orang-orang yang gue sering temuin ya, kenapa malam hari itu intensitasnya mereka itu lebih aktif lah daripada di siang hari. Satu, tidak banyak orang yang terjaga. Walaupun siang dan malam itu di dunia ini kan tidak pernah berhenti. Terus aja? Ya iya dong, terus muter. Pada malam hari itu ada waktu-waktu di mana mereka itu menyerap energi-energi dari lingkungan sekitar yang tidak terpakai sama kita manusia. Akhirnya mereka baru beraktivitas, baru ada yang menampakkan diri. Gitu. Berarti itu karena gue lelah ya atau? Ya karena lu lemah. Karena lu lemah. Karena posisi badan lu waktu itu mungkin capek atau otak lu lagi galau. Bisa jadi. Berarti karena sensitif yang gue dengar suara dia, akhirnya dia mudah masuk ke gue gitu. Iya. Karena lo saat itu posisinya lemah, lo jadi sensitif, dia melihat kesempatan dia masuk ke badan lo. Kalau hantu nyebrang pulau nggak bisa tuh bener nggak sih? Lo pernah denger kan kayak hantu Sumatera nggak bakal bisa ke Jawa. Itu bener nggak sih? Enggak bener. Tapi gue percaya ada penjaga laut. Nah katanya takut sama penjaga itu. Iya. Hanya ilmu-ilmu tinggi yang bisa menyeberang pulau. Menurut yang pernah gue temuin ya. Gue percaya ada. Gue percaya di bawah laut ini semua ada kehidupan. Deep down the sea itu ada kehidupan yang besar gitu. Kadang gue juga kalau mikirin itu suka merinding sendiri tau. Gue paling takut sama hantu laut, sama hantu gunung, udah dua. Kalau pocong, ya ilah, kayak Sugus kata gue. Sugus kemasan baru sekarang. Tapi bener sih hantu laut sih. Gue syuting nggak izin, malamnya kena semua. Kru-kru kesurupan semua, gila, itu parah banget sih. Nggak, kita di tempat pulau lain, nggak izin, bener-bener nggak permisi dulu, nggak apa. Langsung syuting aja, set. Malamnya buset kesurupan semua tuh kru di homestay. Kalau kesurupan itu dia. Balik lagi kalau kesurupan itu kita percaya apa enggak. Kadang ada orang-orang yang menurut gue kesurupan itu cuma mencari simpati sih.
orang-orang yang memang NPD, narcissistic, apa gitu ya kepanjangannya. Anak zaman sekarang istilahnya. Ya pretending untuk bisa kesurupan. Karena gue pernah ketemu kayak misalkan kayak ya kalau gue pas lagi di podcast kayak apaan sih ini orang minta aksi banget sih tiba-tiba kesurupan ini kesurupan itu gitu. Ya memang dia cari perhatian gitu, ada juga yang kayak gitu. Jadi ya cukup bisa membedakan dengan satu ciri sebenarnya. Ajak ngobrol aja terus. Oh. Berarti kalau orang bisa masukin, misalnya gue bisa masukin ke lu itu benar nggak sih? Gue bisa masukin nih arwah ini ke lu gitu. Ada orang yang bisa begitu beneran? Ada. Bisa itu bener, nyata gitu maksudnya? Ya namanya, ya percaya. Kalau gue percaya. Balik lagi kan kalau sama hantu tuh percaya nggak percaya. Bukan yakin nggak yakin. Jadi kadang gue kalau ketemu hantu, ketemu orang kesurupan, gue percayain aja. Iya gue iya aja. Ya masa lu yakinin? Yakin mama Tuhan. Gue mah iya. Saha maneh maung. Oh iya siap maung. Berem. Maung nu berem. Nu hejo. Apaan tuh kata gue gitu. Iya gue percaya aja. Biar cepet gitu maksud gue. Berarti termasuk orang yang kalau Ya dia kan sendiri ini, bisa masukin sendiri, diri sendiri itu. ya ini kan showbiz bro. Lu lagi horor kan, ya lu percayain aja gitu. Ya kalau lu dalamin jatuhnya jadi news, ya kan? Jadi apa namanya? Jadi obrolan, jadi talk show nanti malahan. Biar cepet iya inilah. Pengalaman horor terakhir ada nggak? Yang baru-baru ini yang terakhir banget? Oh yang baru-baru ini Iya ceritain. di rumah. Terserah, lo lagi. Oh banyak dong kalau di rumah mah. Semenjak gua bikin set di atas, kita jadi lebih sering aktif di atas kan. Ya kayaknya mereka happy gitu loh. Ada orang di atas gitu ya. Pokoknya ada cowok yang gue pernah sempat ceritain di tangga itu. Dia tuh sekarang berdirinya di ujung jendela. Dan itu semua orang lihat. Gue diemin aja. Cowok. Sosoknya normal atau gede? Siapa dia? Dia pakai batik, tangan panjang, terus pakai sarung. Gua nggak begitu yakin di kepalanya itu ada kopiahnya apa enggak, karena ngelihatnya kan kayak cuma sepersekian detik gitu doang kan. Itu ada orang pakai batik nggak sih? Gitu. Ada orang pakai batik nggak sih? Ya, memang posisinya sama di situ. Gitu terus biasanya pintunya suka dibuka tutup ya. Pintunya dibuka tutup. Bener-bener pintunya dibuka. Pintunya dibuka dari pintu movie theater, habis itu masuk ke dalam gym. Pintu gymnya kebuka. Jadi kita nih, diem nih, ngobrol. Dari belakang pintunya kebuka, terus pintu gym di sebelah sana pintunya kebuka, terus ditutup lagi. Kita sih pura-pura bego aja sih sambil lihat kamera. Paling cuma senyum-senyum doang, udah biarin lewat gitu. Baru apa lama? Baru. Ini ya? Baru. Gue juga nggak tahu kenapa, tapi belakangan memang gue lagi apa ya, karena gue nggak banyak ketemu orang-orang yang memberikan gue hal yang kurang bagus kali ya. Jadi gue mendapati tidur gue tuh quality banget gitu maksudnya. Tidur gue tuh pasti mimpinya tuh kayak ada sesuatu gitu. Belum lama ini tuh gue dimimpiin sama almarhum tante gue yang gue tidak ketemu sama jenazahnya. Gue gak ketemu sama jenazahnya. Terus gue lihat dia lagi nari. Pokoknya tante gue pakai baju dimana dia ditaruh di dalam peti. Dia lagi nari salsa. Dia nari dansa. Terus dia bilang, Jordi, bilangin sama si Velka ya.